Assalamualaikum sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Dalam beberapa waktu terakhir setelah keviralan pesulap merah, Gus Samsudin dan juga para dukun menjadi redup, sekarang Indonesia lagi heboh nih dengan persoalan hacker-hackeran. Diretas dan diperjualbelikan di forum peretas. Sejak seorang hacker dengan nama Bjorka muncul, semuanya langsung lupa tuh dengan pesulap merah dan juga om-om polisi yang kata bapak korbannya udah capek. Kelakuan Bjorka yang membocorkan data pribadi seseorang dikenal dengan black hat di kalangan para hacker. Di samping itu ada juga yang namanya grey hat, hacker yang berdiri antara hal baik dan buruk sesuai di mana mereka menempatkan keuntungan. Lalu ada juga yang namanya white hat atau hacker yang bekerja untuk ilmu pengetahuan dan juga request dari perusahaan seperti bug hunter. Dari mengenal ketiga jenis hacker ini, isu soal Bjorka itu membuat beberapa white hat dan juga pakar IT Indonesia kembali ramai dibicarakan. Salah satunya adalah Jim Giovedi. Pria yang satu ini sempat ramai dibicarakan utamanya di media sosial Twitter karena dianggap sebagai temannya Bjorka. Alasannya sih cukup wadidaw. Katanya Jim Giovedi ini teman Bjorka karena tutup mulut dalam persoalan tersebut. Wah. Ini sih bisa berabe ya kalau ada orang dianggap teman sama penjahat hanya karena diam. Sebagai seorang hacker, Jim Giovedi emang bukan sembarang hacker. Pertama kali namanya melambung secara global di tahun 2006 kemarin saat Cina menantang pria tersebut untuk membobol sistem keamanan dari satelit mereka. Iya, jelas saja, hal tersebut berhasil dilakukan oleh Jim dan mengubah arah lintasan satelit. Hal ini pun menjadi evaluasi bagi Cina dalam meningkatkan keamanan situs satelit mereka. Ya, nggak kayak di situ tuh, kalau kebobolan malah bilangnya, iya tenang, semuanya baik-baik saja. Sekarang Jim Giovedi masih menetap di Jakarta dan dikenal banyak orang sebagai white hacker. Spesialisasinya memang untuk menguji keamanan sistem yang ada. Masih ada sosok hacker lain yang kemudian ikut mencuat setelah tindakan Bjorka menjadi viral, yaitu Putra Aji Adari. Cowok yang satu ini viral pada tahun 2019 kemarin. Bagaimana tidak, di usianya yang baru 15 tahun, dia ini udah berhasil membobol ratusan website. Saat diliput oleh Narasi, kemampuannya diklaim bisa membobol situs pemerintah hanya dalam waktu 3 menit. Salah satu pencapaian terbesar menurut dirinya adalah saat dia membobol situs NASA. Nggak ada yang nyangka bocah SMP ini bisa menemukan celah di situs NASA. Padahal, bayaran menjadi developer di NASA ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Nah, Aji yang sering membobol website mengenal dirinya dengan sebutan bug hunter. Bug hunter merupakan julukan bagi mereka yang mencari celah dalam sistem untuk melaporkan sistem tersebut pada pemiliknya. Kerjaan dari Aji ini juga dikenal sebagai white hacker juga sih. Nah, dari kisahnya, kemampuan yang didapatkan Aji ini sebenarnya begitu luar biasa. Bagaimana tidak, dia belajar secara otodidak tanpa diarahkan oleh siapapun. Karena di sekolah tentu nggak ada wadah untuk belajar pemrograman. Ya, semoga aja nantinya banyak tuh ya anak muda kayak Aji muncul di Indonesia. Berikutnya ada sosok Imade Wiryana yang pernah viral pada tahun 2012 kemarin. Secara karir sebagai hacker, Pak Made ini sepertinya menjadi yang paling total. Dia bahkan sempat sekolah di Jerman selama 10 tahun untuk mendalami persoalan IT, hingga mengeluarkan sebuah buku. Jadi dari segi kemampuan tentu si bapak ini bukan kaleng-kaleng. Saat viral di tahun 2012 kemarin, Pak Made ini ditunjuk sebagai salah seorang pengaman data cyber presiden di era Pak SBY. Nah, sekarang dia ini udah menjadi dosen dan juga sekaligus white hacker. Pria yang tampil nyantrik dengan kumis tebalnya ini memberikan banyak komentar soal fenomena Bjorka saat diundang di acara Kompas TV yaitu Rossi. Dalam keterangannya, Pak Made ini meragukan klaim pemerintah tentang sudah menemukan Bjorka. Karena soal penemuan hacker hal ini tentu nggak mudah. Ya, hal ini kemudian terbukti di mana pemerintah malah menangkap penjual es. Selain itu, Pak Made juga mengatakan kalau Bjorka bukanlah seorang hacker yang begitu hebat. Bisa saja dia ini cuma pengepul data dan mau tenar doang. Hal ini disebabkan orang Indonesia memang rentan kalau persoalan data pribadi. Diiming-iming dikit aja kita bisa mendapatkan data pribadi seseorang. Nah, kalau kamu masih ingat, di tahun 2019 kemarin, banyak tuh kasus penipuan yang terjadi karena store data pribadi untuk duit 100.000. Datanya malah dipakai buat pinjol.
Gimana? Sedih kan? Jadi semoga kita semua hati-hati ya kalau memberi data pribadi kita. Lalu ada lagi sosok yang bernama Teguh Aprianto, pria gondrong yang muncul di podcast bersama Hesti dan Onat beberapa waktu kemarin. Dalam podcast tersebut, abang ini emang bilang kalau situs pemerintah kita itu lemah banget, bahkan jadi latihan bagi para hacker-hacker yang baru belajar. Kritik dari pria keturunan Batak ini tentu berasal dari pengalamannya yang merupakan seorang cyber security professional. Di situs resminya tertulis kalau dia ini pernah menjadi anti-piracy konsultan bagi situs ternama seperti View, Video.com, Ticket.com, dan lain-lain. Soal tanggapannya tentang Bjorka dan juga tindakan pemerintah, Teguh sih masih sinis dengan pemerintah. Dalam sebuah cuitan dia mengkritik tindakan pemerintah membuat tim sus untuk mencari Bjorka. Padahal dananya bisa tuh dipakai buat audit Kominfo dan juga BSSN atau Badan Cyber dan Sandi Negara. Apalagi soal anggaran, Kominfo itu mengelola sampai 26,2 triliun rupiah yang tentunya sangat banyak. Jadi tentu emang wajar kalau ahli IT sekelas Babang Gondrong ini resah dan gelisah dengan kerja-kerja dari Kominfo. Soal hacker yang tengah ramai dibicarakan, hal ini bukan yang pertama kali di Indonesia. Dulu nih ada sosok Sultan Haikal yang juga sempat menggemparkan jagat maya. Pada waktu itu pria asal Kalimantan Timur ini berhasil jadi pemberitaan karena aksinya membobol 4.600 situs bersama kelompok. Gak tanggung-tanggung, aksi pembobolan tersebut membuat dirinya cuan besar mencapai 1,9 miliar rupiah. Nah, setelah aksi tersebut dia itu langsung ditangkap sama polisi dan dipenjara selama 8 tahun karena dijerat dengan pasal berlapis. Setelah bebas dari masa hukumannya, Sultan Haikal ini kemudian direkrut nih sama Polri. Katanya supaya bisa bermanfaat bagi bangsa. Entah hal ini benar atau enggak, karena sebagai hacker milik Polri harusnya sih Sultan Haikal ini bisa komentar tuh soal kelakuan Bjorka. Apalagi Bjorka udah pernah tuh membobol data milik Polri. Atau apakah Sultan Haikal ini dah pensiun lalu digantikan dengan polisi satu ini yang lagi viral? Ya tentu viral karena ngelawak ya. Soal Bjorka, nggak ada yang tahu nih kasus ini mau dibawa kemana. Apalagi hacker yang satu ini tuh makin gencar menertawakan polisi setelah salah tangkap. Menurut kamu, apakah sosok Bjorka ini akan ditangkap? Ataukah kasusnya bakal hilang jadi debu? Masih banyak topik yang akan kita bahas. Silakan subscribe channel kami agar kita bisa lebih dekat dan bersama membahas berbagai topik menarik lainnya. Like bila Anda suka dan unlike saja bila Anda tidak suka dengan video seperti ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.